Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Depri Unitasari dengan NIM 17200003, Prodi D3 Kebidanan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal yang berjudul Asuhan Komprehensif pada Nyonya W G1 P0A0 hamil 36 minggu dengan kekurangan energi kronik di PMP Puput Novitri Agustri Sari, Kecamatan Seberang Ulu 1, Kota Palembang, tahun 2020. Bab 1 pendahuluan yang berisi latar belakang. Kekurangan energi kronik yaitu adalah keadaan malnutrisi patologis akibat kekurangan atau kelebihan secara relatif atau absolut satu atau lebih zat gizi dan hasil pengukuran lila kurang dari 23 cm. Kemudian salah satu penyebab terjadinya kek yaitu adalah pola makan yang kurang beragam. Porsi yang kurang dapat dari ketidakkeseimbangan asupan gizi ibu hamil menimbulkan gangguan selama kehamilan baik terhadap ibu maupun janin yang dikandungnya. Kemudian pengaruh kekurangan energi kronik pada ibu yang tidak hanya pada masa kehamilan tetapi juga pada masa persalinan seperti persalinan prematur, persalinan sulit dan persalinan lama, perdarahan serta persalinan dengan operasi yang meningkat. Kemudian akibat kekurangan energi kronik pada bayi juga mempengaruhi proses pertumbuhan janin. Dapat menimbulkan keguguran, anemia pada bayi, aspeksia interpatum, lahir dengan BBL, bayi lahir mati, kematian neonatal, cacat bawa dan mati cacat bawaan. Kemudian data dari WHO yaitu tahun 2017 AKI di dunia diperkirakan 210 per 100.000 KH yang mengalami kek. Pada ibu hamil mencakup 1,50 Brunei per 100.000 kelahiran hidup. Sedangkan di negara ini Indonesia pada tahun 2016 mencakup sebesar 34,8% dan Malaysia 9 per 100.000 kelahiran hidup. Kemudian menurut data SDKI yaitu tahun 2016 AKI 345 per 100.000 KH dan AKB 23. Kemudian yang mengalami kek yaitu mencakup 3,8% pada tahun 2018. Kemudian di Sumsel, menurut data Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2017 155 per 100.000 KH dan ibu hamil yang mengalami kek mencakup 10,9% dan mengalami peningkatan tahun 2018 yaitu 12,3%. Kemudian data dari Palembang yaitu yang didapatkan di wilayah Kota Palembang pada tahun 2017 AKI sebanyak 29,521 KH, yaitu tahun 2018 AKI menurun menjadi 27,87 KH. Yang mengalami kek pada ibu hamil mencakup 20,5%, yaitu data yang didapatkan dari Bidan Puput Novitri Agustari yaitu tahun 2019 yang mengalami kek sebanyak 32 orang dari 340 ANC yang mengalami ANC. Kemudian di tahun 2020 ibu yang mengalami kek yaitu sebanyak 10 orang dari 90 pemeriksaan ANC. Kemudian bab 2 peninjauan teori yaitu definisi kekurangan energi kronik yaitu merupakan kondisi yang disebabkan ketidakseimbangan asupan gizi antara energi dan protein. Kemudian faktor-faktor yang berhubungan dengan energi kronik yaitu faktor sikap kurang mendukung, misalnya rendahnya pendidikan, rendahnya faktor ekonomi, dan rendahnya lingkungan. Kemudian kemiskinan pengetahuan tentang ibu, gizi buruk, dan jumlah anak dan lingkungan yang buruk. Kemudian penyebab terjadinya kek yaitu asupan makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, usia ibu hamil terlalu muda dan tua, beban kerja yang berat. Kemudian pemeriksaan ibu hamil dengan kek yaitu dengan 10T. 1. Timbang berat badan dan tinggi badan. Yang kedua, mengukur tekanan darah. 3. Mengukur lingkar lengan lila atas, yaitu yang keempat mengukur tinggi fundus uteri, kelima menghitung denyut jantung janin, yang keenam memberikan imunisasi TT, yang ketujuh memberikan tablet tambah darah FE, yang kedelapan melakukan pemeriksaan laboratorium, yang kesembilan temu bicara, yang kesepuluh tata laksana dan kasus. Kemudian dasar hukum yaitu Kementerian RI nomor 369 Menkes SK 3 2007 tentang standar profesi bidan, manajemen asuhan kebidanan, standar 1 pengkajian
Standar 2, perumusan diagnosa atau masalah kebidanan. Yang standar 3, perencanaan. Standar 4, implementasi. Standar 5, evaluasi. Dan standar 6, dokumentasi. Kemudian bab 3, metode penelitian, yaitu definisi operasional. Kehamilan adalah dimulai dari hasil konsepsi bertemunya sel telur dan sel sperma yang diikuti dengan nidasi dan implementasi. Kemudian persalinan adalah rangkaian proses berakhirnya dengan pengeluaran hasil konsepsi. Pengertian bayi baru lahir yaitu dilahirkan dalam kehamilan 3 bayi baru lahir BBL, bayi yang dilahirkan dari kehamilan 37 minggu sampai 42 minggu. Nifas atau puerperineum adalah masa sesudah persalinan kelahiran bayi, plasenta serta selaput selama 6 minggu. KB adalah pencegahan terbuahinya sel telur oleh sel sperma. Kemudian bab 4, pendokumentasian asuhan kebidanan, yaitu dimulai dari data pengajian tanggal 12 Maret 2020. Waktu pengajian yaitu bulan Maret sampai bulan April. Kemudian tempat di Bidan Puput Novitri Agustari. Kemudian alasan ibu datang, ibu ingin memeriksakan kehamilan, mengaku hamil anak pertama, usia kehamilan 9 bulan. Ibu mengatakan gerakan janin semakin kuat dan mengeluh sering BAK dan susah tidur. Kemudian riwayat kehamilan sekarang, HPHT 02 bulan 7 2019. Tafsirannya, tafsiran persalinan tanggal 9 bulan 4 2020. Usia kehamilan saat ini ini 36 minggu lebih dari 3 hari. Sudah melakukan ANC 5 kali. Kemudian keadaan umum, data objektifnya, keadaan umum baik, kesadaran kosmetik, BB sebelum hamil 40 kg, BB sekarang 52, tinggi badan 157, tekanan darah 120, nadi 80 kali per menit, suhu 36,60 derajat Celcius, pernafasan 20 kali per menit dan lila 21,5. Kemudian interpretasi data, diagnosa G1 P0 A0 hamil 36 minggu, intrauterin janin tunggal hidup, presentasi kepala, sudah masuk PAP. Dengan cake, masalah ibu mengatakan kadang-kadang perutnya terasa kencang, mengatakan sering buang air kecil, mengatakan susah tidur. Kebutuhan KIA tentang tanda bahaya, kemudian tentang kehamilan dan persalinan, tentang nutrisi ibu hamil dan posisi tidur, tetap mengkonsumsi tablet FE. Interpretasi data atau diagnosa atau masalah potensial, yaitu pada bayi terjadi perdarahan, persalinan sulit, terkena infeksi pada bagian bayi, yaitu lahir mati, cacat bawaan, BBL, afeksia. Penanganan segera, kolaborasi dengan dokter, yaitu perencanaan menimbang berat badan, tinggi badan, nadi, suhu, dan lila. Melakukan pemeriksaan fisik, inspeksi, palpasi, auskultasi, dan perkusi. Kolaborasi pada dokter dan ahli gizi, melakukan pemeriksaan laboratorium, mengukur panggul luar, menyampaikan kepada ibu tentang gizi seimbang tablet FE. Kemudian pendokumentasian hasil tindakan. Kemudian pelaksanaan menimbang BB, melakukan pemeriksaan, inspeksi. Kemudian dokter memberikan vitamin dan ahli gizi menjelaskan makanan, diet gizi, memahami yang sudah disampaikan. Kemudian menjelaskan hasil lab golongan darah B, HB-nya 12% gram persen. Kemudian menjelaskan kepada ibu tentang hasil pemeriksaan panggul luar. Kemudian menjelaskan kepada ibu hasil pemeriksaan ibu dan bayi sehat. Ibu bisa kontrol ulang dalam 1 minggu ke depan. Ibu merasa senang dengan yang bidan sampaikan. Ibu mengikuti yang dianjurkan bidan. Catat semua hasil tindakan. Kemudian yang terakhir, evaluasi keadaan umum baik, kesadaran kosmetik, tekanan darah 120/80 mmHg, nadi 80 kali per menit, suhu 36,0 derajat Celcius, pernafasan 20 kali per menit, TFU 32, presentasi terbawa janin kepala, sudah masuk PAP, dan DJJ 130 kali per menit. Ibu mengerti dan memahami yang disampaikan oleh bidan. Ibu akan kontrol 1 minggu lagi. Baiklah presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.